datang kembali di YouTube Rumah dan Delion. Kali ini ditemani bersama saya, Rizkina. Tapi saya nggak sendiri, saya ditemani bersama Mbak Orisa. Halo Ki. Halo Mbak. Halo. Jadi Mbak Orisa ini adalah psikolog pendidikannya Rumah dan Delion. Ya. Kalau misalnya ngomongin sama psikolog pendidikan, jadi pastinya konteksnya kita tentang pendidikan ya untuk hari ini. Nah, sekarang kan udah mau masuk tahun ajaran baru, di mana orang tua mungkin udah habis lah tuh periode mencari sekolah. Betul. Sekarang dari hampir tahun sebelumnya soalnya ya kalau sekolah. Tapi ini mungkin juga bisa jadi bekal untuk orang tua untuk mencari sekolah di tahun depan untuk yang mau memasukkan anaknya. Kan kita tuh kadang-kadang nyari sekolah tuh kebingungan ya buat jadi orang tua, apa yang penting, harus nyari apa yang diutamakan gitu. Dan sekarang banyak orang tua tuh sebenarnya yang nyarinya tuh kurikulumnya. Dan kurikulum juga variasinya banyak banget sekarang, macam-macam. Tapi sebenarnya kurikulum tuh apa sih Mbak fungsinya untuk sekolah? Fungsinya gitu ya. Jadi kurikulum itu kan memang sebenarnya secara umum kerangka berpikir gitu ya, yang kemudian itu kayak menjadi tujuan sekolah ini tuh mau dibawa kemana gitu ya. Jadi sekolahnya, murid-muridnya, jadi mulai dari mencakup tujuan pendidikannya itu seperti apa gitu ya, terus standar kompetensinya tuh jadi murid-murid yang lulus gitu ya, yang setelah bersekolah di sini tuh mau jadi murid-murid yang dengan profil seperti apa sih gitu ya. Kemudian dia juga menentukan bagaimana proses belajarnya terjadi di sekolahnya, metodenya bagaimana, pendekatan belajarnya bagaimana, dan juga mencakup pada apa yang dipelajari dan proses evaluasinya untuk mengevaluasi benar nggak sih sebenarnya yang dipelajari itu benar-benar sampai kepada murid gitu ya, dan apakah tujuan dan capaian pembelajarannya tadi tercapai gitu. Jadi kurikulum itu ya benar-benar kerangka besar ya, menjadi peranannya sangat penting gitu ya, karena kalau misalkan tanpa kurikulum baik dari gurunya, manajemen sekolahnya gitu ya, orang tuanya pun jadi benar nggak sebenarnya sama nih gitu ya antara apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau ekspektasi orang tua dengan sebenarnya yang menjadi arahan sekolah juga gitu. Mau kemana. Jadi sebenarnya kurikulum ini bisa jadi salah satu hal yang kita perhatikan juga ya. Betul. Kita memilih sekolah karena bisa dilihat nih kita pengen anaknya seperti apa, mungkin itu juga jadi salah satu hal yang bisa kita cari juga dari kurikulum ini bisa mencapai hal itu atau enggak. Tapi selain kurikulum atau ada hal lain nggak yang bisa membantu orang tua untuk memilih sekolah? Atau sebenarnya kurikulum adalah satu-satunya yang harus kita perhatikan? Tentu enggak ya gitu ya. Maksudnya kurikulum penting gitu kan. Tetapi pada akhirnya pelaksanaan sekolah itu kayak misalkan bukan hanya satu kepingan puzzle kalau kita bilangnya gitu ya. Misalnya kurikulumnya udah bagus banget nih gitu kan. Tapi kemudian bagaimana sih dari pengajarnya gitu kan. Terus kemudian bagaimana sih dari keterlibatan orang tuanya juga gitu. Bagaimana juga dengan faktor-faktor lain gitu ya. Maksudnya dari terkait logistik juga sebenarnya kan, seberapa jauh sih jaraknya, dan terutama kalau misalkan masih yang usia masih dini ya gitu kan, terlalu lama di perjalanan juga mungkin nggak kondusif gitu kan, dan faktor-faktor lain juga gitu kayak misalnya ya kebijakan-kebijakan sekolah gitu ya terkait hal-hal lain di luar kurikulumnya itu sendiri. Jadi sebenarnya sih untuk memilih sekolah memang cukup kompleks banyak, tapi memang kurikulum itu menjadi salah satu komponen yang penting sih ya gitu. Walaupun sekali lagi gak bisa kita hanya ngomong kurikulum A aja deh soalnya katanya bagus gitu kan. Nah bagus itu kan bagus buat siapa? Tujuannya tuh tujuan yang bagaimana gitu ya. Sesimpel kayak misalkan mau kurikulum nasional atau kurikulum internasional gitu kan. Itu kan juga kadang tergantung. Ada yang mungkin memang udah pengen anaknya bilingual dari dini gitu ya. Kalau internasional kan kebanyakan memang pasti pengantarnya bahasa Inggris atau Mandarin, kadang-kadang bilingual trilingual gitu kan. Tapi ada yang kayak enggak, aku memang masih maunya bahasa Indonesia aja, jadi kita pakainya kurikulum nasional aja gitu. Itu bisa. Atau kita juga jangan sampai terlalu terjebak sama tadi label kurikulum gitu ya, karena pada akhirnya itu harus dilihat lagi implementasinya di sekolah seperti apa. Maksudnya jangan sampai kita termakan ada labelnya nih kurikulum A, B, C gitu ya. Tapi terus kemudian ya maksudnya sekarang kita sebut deh apa sih yang paling terkenal sekarang kurikulum nasional kan kurikulum Merdeka, IB,
Cambridge, Montessori lebih ke pendekatan, terus High Scope, Reggio Emilia, Waldorf gitu ya, yang kayak aku pun sebagai psikolog pendidikan gitu ya, mungkin detail-detail dari setiap kurikulumnya pun tuh juga masih harus belajar lagi gitu kan kita. Cuma jangan sampai hanya tadi tuh terlena sama label, ternyata Montessori tuh pokoknya yang lihat pokoknya pakai alat-alat itu segala macam ya, padahal Montessori itu bukan hanya sekedar alatnya loh gitu, tapi kalau kita punya alatnya tapi filosofi Montessori-nya itu juga nggak dapet sebenarnya apa sih yang dipelajari di sana, prinsip-prinsip berinteraksi sama anak gimana, ya nggak jalan. Gitu. Jadi kalau misalnya kurikulum itu bisa jadi hal yang kita perhatikan, tapi jangan lupa implementasinya dan jangan lupa melihat faktor-faktor lain juga. Gitu. Berikutnya, kalau kurikulumnya udah tahu, gitu. Terus cocok enggaknya sama anak gimana cara kita lihatnya, Mbak? Oke, balik lagi gitu ya, sampai saat ini sih belum ada alat ukur spesifik gitu ya, alat ukur spesifik misalnya dalam arti, kita psikotes aja gitu ya, kita ambil tes terus nanti hasilnya oke, berarti yang ini anaknya ke IB, atau misalnya kalau yang ini anaknya ke Kurikulum Merdeka gitu ya, yang ini ke Reggio Emilia, itu belum ada sih psikotesnya gitu, tapi mungkin kita bisa ada pendekatan-pendekatan yang kita pelajari, misalnya kalau kurikulum nasional tuh saat ini kan filosofinya sebenarnya mereka fleksibilitas dalam pemilihan kegiatan pembelajaran gitu ya, terus penguatan proyek Pancasila untuk pengembangan karakter abad 21 gitu ya. Kalau misalkan IB itu lebih banyak filosofinya mereka memang dilatih untuk menjadi global citizen gitu ya, dan kemampuan berpikir kritis dan juga risetnya yang kencang. Jadi dia banyak metodenya itu berbasis riset, inquiry, anak harus wawancara, observasi, melakukan proyek personal, kemudian nanti dia presentasi gitu. Kalau Cambridge memang lebih filosofinya dia untuk kemampuan berpikir kritis, analisis, kemudian pemahaman problem solving gitu ya, yang seperti itu, dan lebih terstruktur dia secara capaian akademiknya gitu. Tapi kemudian dia bisa karena dia udah terstandarisasinya di berbagai macam negara gitu ya. Jadi dia kalau udah satu Cambridge tuh dia kemana aja akan sama sebenarnya standarnya gitu. Jadi dia lebih terstruktur gitu kan. Kalau misalnya apalagi ya, kalau Montessori lebih banyak eksplorasi, kemandirian, pengalaman langsung. Misalnya kurang lebih tuh filosofinya kayak gitu. Nah, anak kita ini lebih cenderung kemana ya, misalnya ketika psikotes tuh kadang-kadang dua profil besarnya adalah dia cukup bagus pemahaman verbal untuk lisan gitu ya, terus kemudian membaca dan menulis, kemampuan berpikir kritis dan logikanya gitu. Nah dia sebenarnya kalau misalkan masuk ke sekolah yang akademis banget gitu ya, itu mungkin juga lebih mendukung tuh gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi kemampuan anaknya dia excel di tadi tuh excel yang kemampuan verbal, akademiknya, tapi kemudian yang di kemampuan satu lagi tuh kemampuan berpikir pakai hands on materialnya gitu ya, berpikir konkretnya, dia juga sama bagusnya. Sebenarnya kalau cukup setara, dia mau kemana aja kita percaya dia akan bisa adaptasi gitu. Tapi kalau misalkan dia yang kemampuan bahasanya nih agak sedikit butuh effort lebih gitu ya, agak sedikit terkendala, tapi ternyata di sisi lain ketika dia dikasih persoalan-persoalan yang nggak terlalu mengandalkan verbal, kata-kata itu, tapi dia logikanya pakai hands on material, dia excel nih gitu. Nah itu mungkin akan lebih cocok ke pendekatan yang basisnya tuh hands on experience, riset tadi gitu, karena mungkin yang dilihat akan berbeda gitu sih. Jadi bisa terlihat kira-kira gaya belajar anak ini seperti apa, atau multiple intelligence-nya nih, kecerdasan majemuknya tuh dia lebih menonjol di mana gitu. Mungkin jadi bisa kita kira-kira kayaknya kalau misalnya seperti ini tuh akan lebih dia adaptasinya dengan baik di lingkungan yang metode belajar tadi sama tujuan akhir tuh yang seperti apa gitu. Tapi nggak ada sih spesifik banget gitu ya untuk alat ukurnya gitu. Karena kita juga nggak tahu, siapa tahu selalu ada pengembangan kurikulum baru gitu. Atau ya. Di anaknya juga. Betul, ya. Di anaknya juga. Jadi gitu ya. Kalau misalnya berkaitan dengan
apa sih patokannya gitu? Ada nggak alat ukurnya? Sebenarnya nggak ada untuk mengarahkan anak itu ke kurikulum untuk seperti spesifik apa. ya. Spesifik, tapi kita bisa lihat secara garis besar ini akan arahnya lebih cocok ke yang mana. Meskipun tidak menutup kemungkinan ya tadi ya ada berbagai macam perubahan atau berbagai macam improvement di anak itu sendiri atau di dalam kurikulum. Betul, karena di satu kurikulum pun bisa implementasinya bisa berbeda. Misalnya sama-sama kurikulum nasional nih gitu ya, kurikulum merdeka. Tapi bagaimana sih kemudian benar-benar sehari-harinya gitu ya, benar-benar apakah pendekatannya kalau maksudnya bermain kah masih gitu kan, atau misalnya ternyata lebih banyak paper and pencil tasnya juga gitu. Kadang-kadang kurikulum ini juga tadi kita mesti melihat juga sistemnya seperti apa, atau yang katanya sih misalnya kurikulumnya harusnya yang mengagungkan riset atau project misalnya gitu ya, tapi kok ternyata pas dilihat misalnya reportnya angka aja ya gitu. Nah itu biasanya menjadi tidak konsisten gitu kan, tidak terlalu align tuh gitu, karena biasanya kalau yang seperti itu lebih banyak jelasin prosesnya seperti apa gitu, bukan hanya satu result konkret gitu kan. Hasil akhirnya direduksi menjadi angka misalnya gitu, terkadang menjadi berbeda gitu. Kalau misalkan ada beberapa yang emang udah kita emang mau mengembangkannya kemampuan akademis dengan terstruktur nih subjek-subjeknya seperti apa, biasanya emang kadang-kadang angka tuh masih ada gitu yang seperti itu. Nah, Oke, jadi untuk menjawab tadi pertanyaan di awal, kurikulum itu penting atau tidak untuk pemilihan sekolah, sebenarnya itu penting, tapi banyak hal juga, banyak faktor juga yang harus kita perhatikan, tidak hanya kurikulum tok gitu ya. Di dalam kurikulum sendirinya juga diperhatikan bagaimana implementasinya gitu, terus faktor-faktor lain termasuk kemampuan anak ini sendiri. Betul, jadi kita juga jangan terlalu memaksakan dari kehendak orang tuanya gitu ya. Oh karena saya dulu nggak bisa, maka anak saya yang harus bisa gitu kan. Jadi lebih kayak kita coba lagi yuk benar-benar lihat lah kira-kira anak-anak bisa berkembang dengan baik dan apakah itu memang yang paling optimal untuk dia. Betul, kan tujuan kita adalah memfasilitasi anak untuk tumbuh optimal. Betul. Terima kasih banyak Mbak. Sama-sama, thank you. Terima kasih juga. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi bekal untuk parents yang ada di luar sana untuk mencari sekolah yang terbaik untuk anak. Kalau misalnya parents yang ada di luar sana ada yang mau tanya-tanya, yang mau komentar, boleh di kolom komentar atau bisa juga langsung konsultasi bersama Mbak Orisa di ruang konseling Rumah dan Dalian. Dadah, bye-bye.